Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang bukti rumus luas selimut bola. Asal luasnya dari mana? Ingin tahu? Part 2. Nah, ini adalah bola yang biasa kita pakai, ada bola sepak ya. Jadi di sini bagaimana kalau kita analogikan menjadi sebuah bola seperti ini ya. Jadi ada bola, kemudian di sini ada jari-jari. Selanjutnya, untuk menghitung luas permukaan bola tersebut, kita sandingkan dengan sebuah tabung yang memiliki tinggi itu adalah sama dengan tinggi dari bola tersebut ya. Jadi tingginya ini sama dengan tinggi tabung tersebut. Ini sebagai pendekatannya. Kemudian tinggi dari tabung ini adalah 2R. Kenapa 2R? Karena di sini jari-jari, kemudian tingginya ada 2 jari-jari, maka tingginya adalah 2R. Sehingga di sini juga kita buat tingginya adalah 2R. Jadi sama ya, tingginya 2R. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan bola tersebut ke dalam tabung ya, karena pasti bisa masuk ya, meskipun pas ya. Jadi pas di ujung bola sini sama dengan ujung tabung, bagi juga ke bawah, bawahan bola sama dengan bawah bawah bola sama dengan bawah tabung. Kemudian selanjutnya kita buat ini jari-jarinya, jelas ya, jari-jari ke samping ini, atas dan bawah. Jadi sini titik tengah dari bola. Selanjutnya kita lihat bahwa ini adalah 2R ya. Kemudian selimut dari tabung ini, bukan bagian atas dan bawah ya, bagian samping, selimut samping itu ini ya, kelilingnya itu adalah 2πr. Nah, ini juga 2R ya, lebar tingginya ya. Kemudian di sini kelilingnya ini kita buka, di sini hasilnya adalah itu ada 2πr, karena keliling sebuah lingkaran adalah 2πr. Nah, kemudian keliling lingkaran ini kita tabung ini kita buka di sini, kemudian kita lebarkan menjadi seperti ini. Nah, kalau modelnya seperti ini, luasnya jelas mudah ya, artinya tinggi kali panjang, panjang kali lebar ya, sama saja. Kalau tinggi itu posisinya tegak, kalau lebar itu posisinya di bawah ya. Jadi bisa dikatakan di sini panjang kali lebar kan 2πr dikali 2r, hasilnya adalah luas selimut tabung sama dengan 2πr kali 2r sama dengan 4πr kuadrat. Jadi luasnya ini menyelimuti tabung itu adalah 4πr kuadrat. Itu untuk tabung ya. Nah, bagaimana kalau kita membandingkannya dengan bola tersebut? Kemudian lanjut lagi, kita buat lagi ini tadi. Kemudian kita potong di sini ya, potong ya. Potong di sini adalah ada jari-jarinya, kemudian pas di sini di ujung dari pas di tengah kita buat 2 garis sebagai batasan sebuah jarak di sini ya, ada jarak. Nah, kemudian kita iris ya, jarak itu seperti ini. Ini merupakan sebuah irisan yang sangat tipis ya, maksudnya tipis. Jadi kita iris bola tersebut sedikit tipis sekali sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini sangat tipis ya, keterangannya di sini sangat tipis. Jadi tipis sekali. Lebarnya cuma mungkin deltanya berapa lah, 0,00001 ya, begitu ya secara nyata kalau kita buat tipisnya. Namun mungkin kita tidak bisa membuat seperti tipis tersebut ya secara langsung, tapi kita hayalkan saja bahwa itu sangat tipis ya, mendekati nol lah, tapi bukan nol ya. Jadi di sini sudut yang dibentuk oleh tegak lurus ini dengan sudut yang dibentuk oleh membuat slice tipis ini, itu adalah alfa ya. Jadi dari bawah kemudian ada sudut alfa ya. Sudut alfa antara yang tegak lurus dengan ini garis ini untuk pemotongannya, memotong
potong pada kulit bulat ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kita samakan dengan sangat tipis juga. Kita potong di tabung tersebut, jadi modelnya seperti ini ya, dipotong di sini. Kalau kita besarkan modelnya seperti ini, pemotongannya seperti ini ya, dipotong. Ini ya sangat tipis ya, cuma dibesarkan supaya kelihatan ada jeda antara garis dengan garis. Selanjutnya, ini lebar dari lebar dari irisan tersebut. Ini irisannya untuk tabung itu, ini irisannya untuk bola. Ini lebarnya adalah delta P. Delta P sangat kecil ya, karena di sini ini pita yang kita buat itu sangat tipis, sehingga di sini juga delta P-nya itu sangat kecil. Nah, kemudian jika bermanfaat mohon di-share ya. Ini delta P kita dekatkan ya, kita ambil potong kemudian dekatkan di link modelnya bola ini di sini, sehingga membentuk seperti ini ya. Kemudian kita buat garis singgung ya. Garis singgung itu dianggap lurus karena sangat tipis ya, tipis sekali. Kita anggap lurus. Kita bisa analogikan dengan kemarin yang pembuktian luas lingkaran, membagi lingkaran tersebut dengan menjadi beberapa bagian. Nah, akan ada muncul kan, kalau kita susun muncul seperti gerigi-gerigi di atasnya ya. Namun karena dipotong sangat kecil, maka gerigi-gerigi itu tidak bisa dilihat mata secara langsung dan akan tampak seperti garis lurus. Nah, begini ini juga dipotong sangat kecil sehingga di sini garis singgungnya itu sangat kecil ya. Sangat garis singgungnya ini rata ya, rata. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian ini adalah delta R. Itu adalah jaraknya adalah delta R. Yang miring ini ya, panjangnya garis singgung ini adalah delta R, atau jaraknya delta R juga pasti sangat tipis. Selanjutnya kita lihat, kita ambil lagi yang itu tadi, bagian yang ada sudut-sudutnya ya. Di sini garis yang tadi itu tegak lurus, sehingga kan tadi garis singgungnya pasti tegak lurus ya. Nah, jadi singgung ini sini tegak lurus, di bagian kiri dan kanannya tegak lurus terhadap garis yang membentuk sudut alfa tadi. Jadi sudut alfanya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah garis yang slice-nya tadi ya. Di sini delta P, ini ada garis slice-nya tadi delta P. Kemudian di sini dari garis singgungnya itu delta R ya. Panjangnya delta R. Semua ini sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, kemudian setelah itu kita lihat, nah di sini antara garis ini juga tegak lurus ya. Jadi ada ini tegak lurus, di sini juga tegak lurus. Kemudian di sini adalah sudut B ya. Kemudian sudut B. Ya, kemudian di sini bagiannya itu ada juga sudut A. Selanjutnya, jumlah antara sudut A, alfa dan siku-siku itu adalah pasti 180 derajat. Karena sudah dikatakan pada sudah dikatakan pada suatu teori ya, bahwa jumlah sudut pada suatu segitiga itu adalah 180. Jadi kita bisa konstruksi seperti ini. A ditambah dengan alfa ya, tambah 90, karena ini adalah 90 ya, siku-siku, itu sama dengan 180 derajat. Otomatis kita bisa lanjutkan menjadi A tambah alfa itu sama dengan 180 dikurang 90 derajat, atau A ditambah alfa sama 90 derajat ya. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan bintang atau bintang 1. Kemudian di sini juga A dan A dan B ini juga A ditambah B itu adalah 90 ya, karena di sini siku-siku. A dan B pasti 90 juga. A tambah B ini kan di sini siku-siku jelas bahwa A tambah B sama dengan 90. A tambah B jelas 90. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan bintang 2. Dari situ persamaan bintang 1 dan bintang 2 kita peroleh bahwa B itu sama dengan alfa ya, jelas ya. B itu sama dengan alfa. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Jelas B-nya itu pasti sama dengan alfa. Sehingga kita bisa tulis di sini sudutnya adalah alfa. Kemudian dari sudut alfa ini, dari teori juga kita tahu bahwa
sudut yang berseberangan ya. Berarti sudut yang ini berseberangan sudut yang di sini itu juga besarnya sama. Jadi bisa kita tulis bahwa dia juga adalah alfa. Jadi sudut berseberangan seperti ini. Di sini ya, titiknya ini juga sama dengan alfa. Sehingga untuk mengetahui sudutnya, kita lihatnya sin alfa itu sama dengan delta P per delta R. Ini adalah sudut tegak, ini adalah sisi miring. Ya, jadi teori trigonometri bahwa sinus alfa itu sama dengan delta P per delta R. Kemudian selanjutnya kita ambil lagi kembali gambarnya itu. Jadi modelnya seperti ini. Ini kita slice-nya ini sangat tipis ya. Di sini gambarnya mungkin lebar tapi sebenarnya adalah sangat-sangat tipis. Nah, di sini kita lihat lagi, kita bandingkan dengan tabung tadi sisinya ya. Ini deltanya, ini tadi kita ambil sebagian di sini pas kita dekatkan membuat segitiga seperti tadi. Kemudian ini kita kembali ke delta P ya dengan delta R-nya tadi itu. Selanjutnya kita ambil garis di sini, ya di atasnya itu adalah garis S misalnya ya. Garis S. Nah, sin alfa juga adalah perbandingan antara S dan R. Karena di sini kan sudutnya siku-siku ya. Kita ambil, kita lupa mengeceknya di sini siku-siku. Jadi bisa kita sebut bahwa sin alfa juga adalah S per R atau S sama dengan R sin alfa. R sin alfa. Selanjutnya luas dari 2πr kali delta R ini adalah luas slice atau pita ya, bisa dikatakan pita ya, yang kita slice tadi itu adalah 2pi kali S ya, 2πr. 2πr, R-nya itu adalah S, kemudian tingginya adalah delta R. Jadi 2pi kali delta R ya. Selanjutnya sama dengan 2pi, kemudian S-nya kita ganti menjadi R sin alfa. Jadi 2pi R sin alfa kali delta R. Sin alfa juga itu adalah delta P per delta R. Atau bisa kita tulis delta R sama dengan delta P per sin alfa. Sehingga luasnya itu adalah luas pita bola tadi adalah 2pi R kali sin alfa per delta P kali P per sin alfa. Nah, dari situ kita kembali ke sini ya, secara utuh, gambar secara utuh. Nah, dari situ kita bisa slice beberapa bagian atau semua kita slice sampai ke atas ya. Misalnya kita slice beberapa bagian saja, maka akan ada luas pita tabung itu menjadi 2πr kali P tadi ya, 2πr kali delta P tadi. Selanjutnya adalah luas pita bola. Nah, luas pita tabung ini ya, di sini pita tabung kan dia tegak lurus jadi mudah, jadi keliling dari Suka dengan videonya? Like dong. tabung ya dikali tebalnya itu atau delta P tadi, sehingga luas pita tabung ada keliling ada 2πr untuk R di sini ya tadi, dikali delta P itu sama dengan 2πr kali delta P. Kemudian luas pita bola sama dengan 2πr kali sin alfa. Nah, dari sini setelah kita lihat bahwa luas pita bola pada slice yang tadi kita buat itu, ini bisa kita hilangkan. Sin alfanya hilang, sehingga yang terbentuk adalah 2πr delta P. Ternyata luas slice yang kita iris pada tabung sama dengan luas pita bola yang kita bentuk tadi. Itu sama dengan 2πr delta P. Nah, berarti luas pita tabung sama dengan luas pita bola pada posisi tadi ya. Selanjutnya, luas pita bola atau pita tabung sama dengan luas pita bola seperti yang ada pembuktiannya di sini tadi. Sini ya. Kemudian, jika N kali delta P, berarti delta P-nya banyak di sini tapi tipis N ya, mungkin 1 juta atau berapa kita kali ya. N kali delta P itu samanya karena panjangnya ini adalah 2R yang sudah kita setting tadi ya, 2R. Jika N kali delta P sama dengan 2R, jadi N-nya ini kali delta P, ternyata hasilnya 2R itu. Luas kumpulan N pita pada tabung ya, kumpulan pita yang kita slice sampai habis itu sama dengan N kali 2πr delta P ya. Nah,
Kemudian kita kumpulkan ini 2πr kali N kali delta P ya. Jadi titik dengan kali sebenarnya membedakan saja. Tapi sama-sama ini adalah kali namanya 2πr kali N kali delta P. Nah, sekarang N kali delta P itu adalah yang sudah kita buat ini. Jadi sengaja dibuat kali supaya ini sama ya. Itu sama dengan 2R. Sehingga hasilnya adalah 4πr kuadrat. Nah, dari sini karena luas pita sama dengan luas pita tabung sama luas pita bola, maka secara otomatis juga luas kumpulan N pita bola ya. Pita bola itu sama juga dengan 4πr kuadrat. Sehingga terbuktilah bahwa luas selimut bola itu karena kumpulan dari slice N pita bola itu dalam pada bola tersebut di permukaannya ya. Kumpulannya N pita bola itu adalah luas selimut bola, sehingga luas selimut bola itu sama dengan 4πr kuadrat. Rumusnya jelas, terbukti bahwa luas pita bola adalah luas selimut bola adalah 4πr kuadrat. Demikianlah asal usul dari mana pita bola tersebut berasal. Dan bahkan ada beberapa juga yang mengatakan bahwa dia adalah 4πr kuadrat, 4 luasan lingkaran. Nah, setelah lingkaran tersebut kita ubah, memang bentuknya seperti luas selimut tabung ya, bagian luar tidak termasuk atas dan bawahnya. Nah, bisa juga langsung dicoba gunting-gunting, tapi itu hal-hal yang sulit ya, gunting kemudian ditempel-tempel akan tertutupi semua bola tersebut dengan model tabung ini. Jadi kita buat tabungnya saja bagian luar, kemudian kita gunting-gunting, kemudian tempel-tempel di bola, akan setelah habis pasti luasnya pasti juga sama dengan 4πr kuadrat. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Demikianlah pembuktian tentang rumus rumus luas permukaan bola yang sama dengan luas kumpulan N pita tabung, jadi sama dengan luas kumpulan N pita bola yang membentuk selimut bola. Cukup sekian sampai di sini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.